Chapter 323 The Future is Ours. Dukun-dukun. Matahari terbenam. Di sisa-sisa cahaya matahari terbenam, suara gagak yang nyaring menyebar ke telinga puluhan orang yang kesepian di ladang, dan anak-anak anjing tua ke segala arah. Tertarik oleh baunya yang menyengat darah, melayang di atas langit untuk waktu yang lama. Jangan pergi. Huang Pu Qingtian melihat ke arah menghilangnya Zuo Fan dari kejauhan. Terengah-engah, wajahnya penuh keengganan. Ratusan sekolah yang dipimpinnya melakukan penyergapan dan mencoba yang terbaik, dan akhirnya seluruh pasukan musnah. Namun nyawa Zuo Fan masih belum tersisa. Raja di depan semua orang. Terutama karena kekalahannya berantakan. Bagaimana dia bisa memiliki hak untuk membiarkan ayahnya turun tahta lebih awal dan memenangkan kepala keluarga? Memikirkan hal ini, Huang Pu Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit, penuh amarah dan kesedihan. Dan sangat terkejut sehingga burung tua yang akan datang untuk mencari makan sangat ketakutan sehingga dia mengepak sayapnya 2 kali dan terbang menjauh. Yu Yusan bertiga jatuh ke tanah, tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, melihat ekspresi marah Huang Pu Qingtian, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Karena takut mengganggu Kaisar Naga yang marah, kompensasi diri kamu. Pangeran besar, tiba-tiba, suara pengecut terdengar di telinga keempat orang itu. Semua orang menoleh untuk melihat mereka, tetapi mereka melihat bahwa mereka tidak tahu kapan. Yan Fu mengambil selusin dari mereka anak-anak dari keluarga yang terafiliasi yang melarikan diri sejak lahir mendatangi mereka dengan ketakutan. Memalingkan kepalanya dan menatap mereka dengan dingin, Huang Pu Qingtian tidak bisa menahan tawa. Hidupmu sangat besar, begitu banyak orang telah meninggal. Bahkan ratusan master langit yang mendalam telah meninggal. Itu selesai. Kalian kelompok pembudidaya alam penempaan tulang, Yan Fu juga semut dari alam langit yang mendalam. Kamu benar-benar dapat bertahan hidup. Ini benar-benar asap biru dari makam leluhurmu. Petik 2. Tanpa sadar mandek, Yan Fu He yang lain saling memandang, tetapi mereka semua khawatir dan gemetar. Tetapi pada akhirnya, Yan Fu mengertakkan gigi dan berlutut terlebih dahulu. Ketika yang lain melihatnya, mereka berlutut dan merangkak, terlalu takut untuk mengatakan apapun. Pangeran Agung, maafkan aku, barusan kami ditakuti oleh monster itu, dan pesonanya belum dimulai, jadi kami melarikan diri dalam kekacauan, Jadi kalian selamat? Sepertinya dia sudah tahu segalanya. Huang Pu Qingtian mencibir sebelum Yan Fu selesai berbicara. Tanpa sadar Yan Fu gemetar, dan membuat kepalanya agak kaku. Tetapi ketika dia mendengar ini, Huang Pu Qingtian hanya memandang mereka dengan jijik, dan belum berbicara. Yan Bangui di kejauhan sudah mencoba untuk membersihkan pintu, dan berteriak pada Yan Fu, "Oke. Kamu Yan Fu, kamu benar-benar kehilangan muka istana Raja Obat kami. Ini adalah perilaku pengecut bahwa kamu dan monster memiliki musuh membunuh tuan, dan benar-benar akan melarikan diri sebelum monster menyerang. Tuhan, ajaran kakakku tidak ketat, kamu bisa menghukumnya sesukamu, tidak masalah jika kamu menginginkan nyawanya. Jangan beri aku muka," teriak Yan Bangui. Tampak tertekan. Yan Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, mengguncang seluruh tubuhnya dengan ketakutan, dan bahkan lebih membenci di dalam hatinya. Beberapa kata Yan Bangui barusan tidak begitu banyak menegurnya, melainkan mengatakan kepada semua orang, terutama Lord Dian Bogong. Awalnya mereka melarikan diri. Jika Huang Pu Qingtian merasa tidak bahagia, siapa yang bisa menghentikan mereka jika dia ingin membunuh mereka?
Bahkan jika orang-orang yang membunuh Istana Raja Obat benar-benar terlihat, apakah Istana Raja Obat akan berani menemukan Sekte Kaisar untuk menyelesaikan masalah? Karena aku tidak berani, aku hanya bisa menerima konseling. Tetapi pengakuan konseling ini, semua orang di dunia dapat memandang rendah Istana Raja Obat. Namun, Yan Bangui mengatakan hanya beberapa kata dengan cerdik. Dia tidak hanya menegur para murid yang telah melakukan kesalahan dan mempertahankan wajah Istana Raja Obat. Dia juga mendorong perahu di sepanjang air untuk membuat Huang Pu Qingtian jatuh, tetapi mereka mengambil tembakan lain, sanjungan pintu kaisar, untuk menunjukkan bahwa pintu kaisar melihat ke depan. Dengan cara ini, bahkan jika Huang Pu Qingtian membunuh Yan Fu, tidak ada yang salah dengan itu. Karena ini adalah pengumuman pertama yang dibuat oleh Yao Wangdian, Huang Pu Qingtian berwenang untuk menanganinya dengan otoritas penuh. Terlepas dari hasilnya, wajah istana Yao Wang telah dilestarikan, dan hubungan antara kedua keluarga menjadi lebih dekat lagi. Hanya Yan Fu yang menjadi korban ini. Kuncinya adalah setelah itu, Yan Bogong akan memuji Yan Bangui karena melakukannya dengan benar. Bukankah posisi kepala istana Raja Obat selanjutnya lebih terjamin? Menggertakkan giginya dengan keras, Yan Fu merasakan api gelap di hatinya. Tetapi dia menahannya sepanjang waktu, tidak menyerang, dan masih merangkak dengan hormat di tanah. Huang Pu Qingtian melirik Yan Bangui dengan ringan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi dia tertawa ringan, tidak masalah. Setelah pertempuran ini, beberapa yang terluka dan cacat dari kita hanya saat mempekerjakan orang. Yan Fu adalah seorang alkemis yang langka, bagaimana dia bisa membunuh dan membunuh? Dia bisa bertahan hidup, dan itu berguna bagi kita. Orang tua itu murah hati, memaafkan masa lalu. Terima kasih banyak untuk junior. Alis Yan Bangui bergetar, dan dia segera menjadi orang baik lagi, dan kemudian menatap Yan Fu dan memarahi, Yan Fu. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Terima kasih atas kebaikanmu untuk tidak membunuh. Jika tidak, kamu akan melarikan diri seperti ini. Bertindak, bahkan jika putra tertua memaafkanmu, saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Petik 2. Mendengar ini, Yan Fu tidak bisa menahan perasaan tertekan, dan ingin bergegas ke dia dan memberinya 2 tamparan. Awalnya aku mengusir Lao Su. Sebagai sesama, Andalah yang bahkan tidak memohon belas kasihan. Sekarang sepertinya kamu adalah dermawan Lao Su. Kamu mengarahkan jari kamu ke Lao Su, membiarkan Lao Su bersyukur dan mendengarkan semuanya. Sepertinya Huang Pu Qingtian tidak membunuh Lao Su karena wajahmu. Ngaf, tunggu, aku akan membalas cintamu cepat atau lambat. Aku pikir begitu dalam hati aku, tetapi di wajah, Yan Fu masih sangat hormat dan berterima kasih. Terima kasih karena tidak membunuh. Terima kasih saudara atas cintamu. Wei Wei mengangguk kepala mereka. Mereka berdua menerima dengan senang hati, dengan ekspresi arogan dan mau diajar di wajah mereka. Yah, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Mengapa kamu tidak pergi dan memeriksa luka mereka bertiga? Kemudian, Huang Pu Qingtian menunjuk ketiga dari Yu Yusan dan berteriak dengan tajam. Yan Fu mengangguk, dan buru-buru bangkit, pertama-tama mengeluarkan pil dari cincin dan menyerahkannya kepada Huang Pu Qingtian. Dan kemudian membawa selusin orang lainnya ke 3 orang di Yu Yusan untuk mengamati luka-lukanya. Fit pil obat. Huang Pu Qingtian melihat punggung hormat Yan Fu dan sedikit mengangguk. Anak ini mengedipkan mata, tahu siapa yang harus memberikan pil pertama. Tapi segera, Huang Pu Qingtian menghela nafas lagi. Wajahnya penuh kesedihan,
dan dia masih gagal meninggalkan Zuofan. Sekarang setelah Zuofan pergi, seluruh gunung Raja Binatang begitu besar sehingga dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Menemukannya lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Begitu dia memikirkan hal ini, Huang Pu Qingtian tidak bisa menahan kerutan, cahaya melintas di tangannya, dan selip batu giok bersinar dengan cahaya muncul. Ini adalah selip giok terakhir yang diberikan kepadanya oleh Leng Wuchang, dan dia telah berulang kali mengatakan kepadanya untuk tidak melihatnya kecuali tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi sekarang, dia tidak bingung. Tetapi bahkan dengan berbagai metode, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk menggunakannya. Dengan kelicikan Zuofan, bagaimana dia bisa ditangkap untuk kedua kalinya? Selain itu, sekarang dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan Zuofan. Dengan desahan tak berdaya, Huang Pu Qingtian melihat selip batu giok di tangannya dan ragu-ragu lagi, dan akhirnya menutup matanya dengan ringan, dan Yuan Shen masuk dalam sekejap. Seekor kuda mati seharusnya menjadi dokter kuda yang hidup. Entah apa rencana terakhir Pak Leng. Namun, ketika dia sepenuhnya memeriksa isi slip giok, dia tiba-tiba membuka matanya dan tertawa. Jadi, Tuan Leng benar-benar kaya, bahkan poin ini dihitung. Hahaha. Zuofan, tidak peduli seberapa licik kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tangan anakku. Ini Yi Shen Dan. Namun, pada saat ini, tangisan lembut tiba-tiba terdengar. Meskipun suaranya sangat kecil dan sepertinya sengaja diturunkan, itu jelas terdengar oleh Huang Pu Qingtian. Pupil mata mengerut, Huang Pu Qingtian menoleh untuk melihat. Tetapi melihat punggung Yanfu ke semua orang, seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah itu disebabkan oleh kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Yanfu, kamu sedang apa?" Tidak ada apa-apa. Tubuhnya mau tidak mau menjadi pintar, dan Yanfu menoleh kaku, menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Tapi tangannya berada di belakang punggungnya. Mata sedikit menyipit, Huang Pu Qingtian berkata dengan dingin, "Apa yang kamu pegang di tanganmu, serahkan." Lapisan keringat dingin muncul di kepalanya. Yanfu tidak membantu tetapi ragu untuk sementara waktu. Mengetahui akhirnya aku tidak bisa menyembunyikannya, aku tidak bisa menahan senyum. Mengambil cincin penyimpanan ke Huang Pu Qingtian, dan dengan hormat menawarkannya, "Selamat, kakek, aku menemukan roh tingkat 8 pil Yishen. 4 pil, 1 banyak sekali." "Oh, di mana kamu menemukannya?" Matanya berbinar, Huang Pu Qingtian buru-buru mengambil cincin itu, dan cahaya menyala di tangannya seperti yang diharapkan. 4 botol Yishen pil muncul tangan. Yanfu menunjuk ke lengan yang patah yang dilempar ke dalam darah, dan dengan hormat berkata, tolong beri aku cucu, cincin ini diambil dari lengan itu." "Aku pikir, bukankah itu lengan patah yang Zuofan robek olehku?" Pupil matanya sedikit bergetar, dan Huang Pu Qingtian memandang Yanfu dengan ekspresi tidak baik di wajahnya. "Kamu tahu bagaimana menemukannya, dan kamu mengenalinya sekilas. Apakah itu lengan Zuofan? Atau, ketika putra aku dan Zuofan berperang, kamu menonton dari kejauhan, menunggu kami berdua memiliki kesempatan untuk mengambil harta dari kami?" Putra tertua dengan jelas melihat bahwa dia tidak akan pernah berani turun. Tubuhnya menggigil, dan Yanfu berlutut dengan cemas, kepalanya berkeringat dingin. "Tidak berani?" Tanpa sadar tertawa, Huang Pu Qingtian melirik ke 4 botol dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak berani, siapa yang melepas segel pada ke-4 botol ini? Mungkinkah kamu ingin menggantinya?"
pil di dalam botol ini? Memikirkan hal ini, bidang kesadaran ilahi Huang Pu Qingtian memeriksanya dan menemukan bahwa pil di dalamnya sebagus sebelumnya, jadi aku merasa lega. Yan Fu sudah sangat ketakutan sehingga dia memilah-milah sekam, dan dia buru-buru membela. Orang tua itu dengan jelas melihat bahwa aku hanya ingin memastikan apakah pil di dalam botol meluap dengan pil. Dan sebagai seorang alkemis, aku juga ingin melihatnya. Seperti apa penampilan pil roh tingkat 8? Petik 2. Menatapnya untuk waktu yang lama tanpa berbicara, itu membuatnya berkeringat dingin, kata Huang Pu Qingtian dengan wajah dingin dan berkata dengan santai, dengar baik-baik. Pada kesempatan mempekerjakan orang, biarkan masalah ini pergi untuk sementara waktu. Tetapi kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi, kamu hanya dapat memindahkan apa yang aku berikan kepada kamu. Jika tidak, kamu bisa bahkan tidak melihatnya. Apakah kamu mendengarnya? Ya, iya. Ikuti ajaran putra sulung. Yan Fu mengangguk cemas, menyeka keringat di kepalanya. Dengan seringai, Huang Pu Qingtian mengangguk acuh tak acuh, dan kemudian mengambil pil dan memulihkan beberapa dari Yuyusan, di mana mereka dapat bergerak dengan bebas. Dan pergi ke kelompok 3 orang di Gunung Yuyu, dan memberi mereka 4 botol Yishan pil. Lihat, apakah kamu melihatnya? Putra ini telah mengatakan bahwa cepat atau lambat pil yang hilang akan dikirim kembali. Yi Sen dan, kamu tidak bisa menahannya begitu dihidupkan, mereka bertiga memanggil. Huang Pu Tianyuan di depan Zheng Wolston juga gelisah. Awalnya, dia khawatir Huang Pu Qingtian, bocah kelinci kecil, hanya akan menemukan sebotol pil Yishan, dan dia akan meminumnya sendiri. Dia tidak memiliki bagiannya, tetapi sekarang ada 4 botol, yang banyak. Bagaimanapun juga, dia, pemilik keluarga kaisar, harus memiliki botol juga. Namun, sebelum senyum lipitnya muncul, Huang Pu Qingtian melambaikan tangannya dan melemparkan sisa 3 botol Yishan pil ke Yuyusan bertiga. Mereka bertiga tidak tahu apa yang mereka maksud, dan menatapnya dengan curiga. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya, dan Huang Pu Qingtian dengan samar berkata, makan, pergi dan tangkap Zuo Fan dengan putraku. Apa? Pupil mata mereka menyusut, dan mereka bertiga terkejut. Pil Yishan ini adalah pil langka, mengapa Huang Pu Qingtian membaginya? Huang Pu Tianyuan di depan Zheng Wolston juga terpana, dan wajahnya penuh kecurigaan. Kapan anak ini begitu murah hati? Intinya, air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar. Bahkan jika kamu murah hati, kamu harus membawanya kembali ke gerbang kaisar. Mengapa kamu memberikannya kepada 3 anak laki-laki? Tanpa sadar mencibir, Huang Pu Qingtian menatap wajah bingung ketiga orang itu, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran ketiga orang itu. Cahaya di matanya cepat berlalu, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata sebuah kata, kalian ingat aku, dunia di masa depan adalah milik kita. Chapter 324. Masa depan adalah milik kita. Sebuah kalimat sederhana mengungkapkan ambisi tertinggi. Yuyusan bertiga menatap senyum Huang Pu Qingtian dengan linglung. Tetapi pil Yishan di tangan mereka menjadi semakin berat, seperti gunung yang menekan tangan mereka. Pil spiritual ini, ditambah kalimat ini, semuanya mewujudkan makna ajakan. Seperti yang dikatakan Huang Pu Qingtian kepada semua orang di gerbang kayu. Dunia masa depan adalah milik mereka. Orang tua dari 7 keluarga tingkat tinggi akan segera dilampaui oleh mereka, dan mereka tidak cukup untuk dikagumi dan dihormati oleh mereka. Sekarang jika mereka menerima pil ini,
mereka akan berada di kapal pencuri Huangpu Qingtian. Di masa depan, semuanya akan menjadi kepalanya, dan tidak akan ada lagi pola kepentingan keluarga di dalamnya. Bahkan, ini berarti bahwa bahkan jika mereka menjadi kepala keluarga di masa depan, mereka masih akan berkumpul di bawah panji Huangpu Qingtian dan mengikuti instruksinya. Pil dewa yang meluap ini tidak hanya mewakili kata-kata ala kadarnya dari mendengarkan perintahnya, tetapi juga kemampuan untuk benar-benar menyatukan tiga keluarga besar ke titik perintahnya. Dibandingkan dengan keanggunan dan keberanian Huangpu Tianyuan kepada tiga leluhur lembah Nether dan memenangkan aliansi, penerimaan langsung Huangpu Qingtian terhadap tiga leluhur masa depan jauh lebih baik. Selama tiga orang ini tulus kepadanya saat ini, itu berarti bahwa tiga keluarga besar akan tulus kepadanya di masa depan. Mengenai apakah tiga kepala patriark saat ini akan dihapus dari daftar warisan leluhur, Huangpu Qingtian tidak akan pernah khawatir. Karena begitu ketiganya berada di bawah komandonya, di belakang mereka ada dukungan gerbang kekaisaran, dan gerbang kekaisaran akan sepenuhnya mendukung mereka sebagai kepala keluarga. Selain ketiga hal lama itu, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi, beraninya kamu menghentikannya? Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan Yuyusan bertiga saling memandang, mata mereka penuh kesedihan, dan tangan yang memegang obat menjadi lebih berat. Meskipun merupakan kejutan besar untuk mendapatkan pil Yishen, harga yang harus dibayar tidak berbeda dengan pengkhianat. Tetapi jika dia tidak menerimanya sekarang, bagaimana Huangpu Qingtian akan menangani mereka? Memikirkan hal ini, mereka bertiga terjebak dalam dilema. Tetapi segera, mereka bertiga mengertakkan gigi, dan pandangan tegas melintas di mata mereka. Dan mereka mengangkat tinju ke Huangpu Qingtian dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas hadiahnya." Mereka semua memahami dalam hati mereka bahwa keputusan mereka hari ini akan memotong masa depan perkembangan mandiri setiap keluarga dan merugikan kepentingan mendasar setiap keluarga. Tetapi jika mereka tidak melakukan ini, aku khawatir mereka bahkan tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup. Di bawah keseimbangan kedua belah pihak, ketiganya tetap memilih kepentingannya sendiri untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan jika kamu mengkhianati keluarga di depan semua orang, selama gerbang kaisar ada di belakang mereka, para tetua kepala keluarga tidak berani mengambilnya. Dan posisi kepala keluarga ditentukan. Hanya saja mereka akan selalu menjadi anjing di bawah Huangpu Qingtian di masa depan. Tetapi meskipun demikian, mereka di bawah satu orang dan lebih dari 10.000. Pada saat itu, siapa yang berani mengkritik keputusan mereka hari ini, kecuali mereka tidak ingin hidup? Memikirkan hal ini, mereka bertiga merasa lebih tenang dan tampak hormat. Huangpu Qingtian bertemu, mengangguk puas, tertawa lagi dan lagi. Hahaha. Mau tak mau dia menghisap wajahnya. Huangpu Tianyuan menatap Zheng Wo Xizong, dirinya sendiri putra berbakat itu, dengan senyum arogan dan dominan di wajahnya. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Melihat tiga pelindung lainnya lagi, saat ini wajah mereka juga suram, dan mata mereka acuh tak acuh. Tindakan Huangpu Qingtian dengan cara ini tidak hanya mengimplementasikan rencana besar gerbang kaisar untuk menyatukan 7 keluarga, tetapi juga memprovokasi generasi muda untuk merebut kekuasaan dari generasi yang lebih tua. Siapapun dengan pandangan yang tajam dapat mengetahui bahwa Huangpu Qingtian terutama mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri untuk memulai pertarungan untuk posisi ayahnya. Hanya saja ini tidak bertentangan dengan rencana gerbang kekaisaran untuk menyatukan 7 keluarga, dan bahkan memiliki efek menguntungkan.
Para tetua gerbang kaisar tidak akan keberatan, dan bahkan tampak dikagumi. Awalnya, posisi kepala keluarga kekaisaran diduduki oleh yang mampu, dan perjuangan antara ayah dan anak tidak terkecuali, selama itu baik untuk perkembangan kaisar di masa depan. Itu tidak akan terjadi. Tidak peduli siapa yang akan menjadi kepala keluarga. Terutama melihat Huangpu Qingtian melakukan hal-hal begitu tegas dan mendominasi, berpikir bahwa kota itu dalam, dengan semangat dan sarana kekaisaran, dan para tetua terlambat untuk mencintai. Bagaimana dia bisa menyalahkannya karena menyebut dirinya dan orang tua lainnya? Selama kamu dapat mencapai keinginan gerbang kekaisaran yang telah lama disayangi, bahkan jika kita abadi. Memalingkan kepalanya untuk melihat wajah kagum para tetua di belakangnya, Huangpu Tianyuan menghela nafas tak berdaya, ekspresinya suram dan menakutkan. Jika situasinya terus berkembang dengan cara ini, anak ini telah berhasil memenangkan kepala Zhuo Fan dan memberikan kontribusi yang besar. Bukankah prestise untuk kembali sebagus langit dan bintang-bintang yang memegang bulan? Tanda tanya. Saat itu, bagaimana bisa ada kursi untuk Lao Su? Matanya sedikit menyipit. Huangpu Tianyuan merasa gugup, tetapi akhirnya tidak tahan, dan menatap Leng Wuchang dan berkata, "Tuan Leng, kamu benar-benar yakin bahwa trik terakhir ini dapat menangkap Zhuo Fan?" "Lancar. Benarkah?" Bagi yang lain, lelaki tua itu 100% yakin. Tapi anak ini licik, dan lelaki tua itu tidak bisa menjamin bahwa dia harus 90%. Leng Wuchang dengan ringan memelintir janggutnya, samar-samar membuat suara. Napasnya tidak terasa mandek. Huangpu Tianyuan mau tidak mau merasa cemas. 90%. Ini adalah tingkat kepastian yang cukup tinggi. Pada saat ini, dia sebenarnya sedikit khawatir Zhuo Fan akan mati di tangan Huangpu Qingtian, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasakan kebencian terhadap trik magis Leng Wuchang. Dengan nama keluarga yang dingin, menurut kamu apa yang kamu lakukan dengan sangat akurat? Semut bisa mencari nafkah, apalagi orang besar yang hidup. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu membiarkannya hidup? Sambil menghela nafas panjang, Huangpu Tianyuan tampak tertekan. Berbalik untuk melihatnya, Leng Wuchang diam-diam tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan patriark di dalam hatinya? Namun, dia juga tidak peduli. Dia memiliki perhitungan yang brilian, langka di dunia, tidak peduli siapa kepala kaisar, tidak masalah, dia akan memperlakukannya sebagai orang kepercayaan tangan kanannya. Karena dia memiliki kekuatan ini, oleh karena itu, Huangpu Tianyuan tidak khawatir sama sekali, tetapi Zhuo Fan adalah orang kepercayaannya. Zhuo Fan adalah orang pertama yang dapat melarikan diri berulang kali di bawah perhitungannya yang tidak tetap. Ketidakpastian Zhuo Fan dalam tindakannya membuatnya, seorang peramal, untuk pertama kalinya merasakan ancaman lain yang sama sekali berbeda dari Zhuge Changfeng. Jadi dalam pikirannya, kepentingannya dan Huangpu Qingtian adalah sama. Zhuo Fan harus mati. Oke. Karena kamu sudah setelah membuat keputusan yang paling tepat, lalu cepat dan ambil pil roh, dan setelah menerobos alam cahaya ilahi. Mari kita singkirkan masalah kepercayaan Zhuo Fan dengan putra ini. Di Gunung Besking, Huangpu Qingtian melirik mereka bertiga. Dan tertawa ringan. Yuyusan bertiga tercengang dan saling memandang. Mereka semua bingung. Pada akhirnya, Yuyusan bertanya, "Tuan Besar, Zhuo Fan tidak ditemukan dimanapun sekarang. Apakah kamu tahu di mana dia berada?" Tanda tanya.
Jika ini masalahnya, mengapa tidak mengejar dan menyingkirkan masalah ini, tetapi menerobos basis kultivasi terlebih dahulu? Hehehe, Zuo Fan terluka parah dan melarikan diri. Dia harus disembunyikan di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Di mana aku tahu di mana dia? Hanya saja Pak Leng tahu bahwa dia akan pergi ke suatu tempat cepat atau lambat, dan kami akan menunggu di sana. Ini akan memakan waktu untuk datang kepadanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selama periode ini, kami tidak takut diganggu, jadi kami hanya menerobos basis kultivasi. Perkuat kekuatan kamu. Setelah kamu sepenuhnya siap, kamu akan menyergapnya lagi sehingga dia bisa, jangan kabur. Huangpu Qingtian mencibir dan berteriak. Mata menjadi cerah, ketiganya mengangguk bersama, dan tersenyum riang. Karena itu niat Pak Leng, maka itu tidak boleh salah. Dengan itu, mereka bertiga segera di sana. Sebuah formasi pertahanan sederhana ditempatkan di sekelilingnya, dan dia menaklukkan pil ilahi, dan mulai berlatih dengan tenang. Huangpu Qingtian tersenyum dan mengangguk, lalu membiarkan Yan Fu dan yang lainnya menjaganya, dan segera membentuk formasi, meminum pil, dan mulai berlatih. Keempat orang ini semuanya berada di alam puncak langit yang mendalam. Begitu mereka menerobos, mereka akan menjadi 4 penguasa para dewa. Terutama Huangpu Qingtian, kekuatan roh primordialnya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, bahkan jika Zuo Fan menggeser posisinya. Akan sulit untuk melarikan diri dari cakar Huangpu Qingtian bahkan jika dia terluka parah. Zuo Fan akan menghadapi momen paling berbahaya. Di sisi lain, di depan gua yang suram, seekor burung raksasa dengan cahaya guntur ungu di seluruh berdiri diam di sana. Guntur ungu yang bergejolak bergegas, sangat ketakutan sehingga tidak ada binatang buas yang berani mendekat. Di dalam gua, seorang pria berlumuran darah terbaring di sana sekarat, tak bergerak. Melihat dengan cermat, itu tidak diragukan lagi adalah Zuo Fan. Pada saat ini, sayap dan satu lengannya patah, yang merupakan cedera terberat dalam sejarah. Care, yang menjaga pintu masuk gua, melihat ke belakang dari waktu ke waktu, dengan ekspresi khawatir di matanya. Ia ingin pergi keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum untuk Zuo Fan, tetapi ia khawatir begitu ia pergi. Setiap makhluk roh yang belum dibuka akan membawa Zuo Fan pergi seperti mayat. Jadi dia tinggal di sini, tidak bergerak. Dengan cara ini, 10 hari berturut-turut, 1 orang dan 1 binatang buas menduduki gua secara diam-diam tanpa mengeluarkan suara. Tidak sampai setengah bulan kemudian, sambil mengerang, Zuo Fan membuka matanya, melihat cahaya pagi yang memancar dari luar gua, dan sedikit menyipitkan matanya. Care melebarkan sayapnya dan menamparnya, dan ada ledakan tuit yang menyenangkan. Sebuah senyuman tipis melintas di sudut mulutnya. Zuo Fan kiang berdiri, meliriknya, dan menghibur, jangan khawatir, umumnya bayi aku yang berdarah baik-baik saja, aku tidak akan mati. Baiklah. Kuir, sudah berapa lama aku pingsan? Lalu Zuo Fan bertanya. Kicau. Care mengepakkan sayapnya 2 kali lagi, berteriak. Zuo Fan mengerutkan kening, seolah dia mengerti apa artinya, dan tersenyum ringan. Sudah setengah bulan, sepertinya waktu hampir habis. Ayo pergi dan temukan orang-orang itu untuk menyelesaikan akun. How? Care terkejut, dan buru-buru menghentikan jalannya, mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. Seolah mengatakan, dengan cara kamu sekarang, kamu hanya bisa mati jika kamu pergi. Dengan senyum menghina, Zuo Fan mengulurkan satu tangan, menepuk kepala kecilnya dan berkata,
jangan memandang rendah lelaki tua itu. Dia bukan pria keras kepala dengan anggota badan yang berkembang dengan baik dan pikiran sederhana. Aneh, jika ayah tidak buruk, dia akan bisa menghancurkan mereka semua dengan satu jari jika dia pergi kali ini, hehehe. Kuir terkejut dan mau tidak mau bengkok. Memiringkan kepalanya, aku tidak tahu mengapa, aku hanya melihat senyum berbahaya Zuo Fan. Dan sepertinya Zizu sudah memegangnya. Lengan kanan Lao Su ini tidak dibuang sia-sia. Menjangkau dan menyentuh lengan kosong di sebelah kanannya, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya yang dalam. Chapter 325 You Are the One Who Loses. Di depan formasi berbentuk lanskap basking, sesosok-sosok berjalan menuju ke sini selangkah demi selangkah. Posisi lengan kanannya kosong, dan itu adalah orang cacat dengan satu tangan hilang. Zuo Fan. Orang-orang yang telah menunggu hampir 20 hari di depan Zhengguo Stone tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan melihat ke sana. Sejak pertempuran pertama di depan formasi berbentuk bumi, Zuo Fan, Huang Pu Qingtian dan yang lainnya telah menghilang bersama. Dan sekarang mereka akhirnya muncul kembali di depan formasi. Dan kemunculan Zuo Fan membuat semua orang menghela nafas, anak ini masih hidup. Hanya melihat kulitnya yang pucat dan sosoknya yang gemetar, orang sudah tahu bahwa tingkat keparahan cederanya mungkin tidak akan membaik sama sekali. Dengan cedera yang sedemikian parah, tidaklah bijaksana untuk mencari tempat terpencil untuk menyembuhkan luka tersebut. Terlalu tidak bijaksana untuk berjalan-jalan. Melihat semua ini, mata Luo Yunxiang berlinang air mata, dan dia bergumam, "Kamu, mengapa?" Aku tidak tahu pada saat ini, banyak orang memiliki sudah menunjuk ke arahnya dan berbicara. Zuo Fan hanya berjalan di sini perlahan. Hanya 100 meter dari gerbang formasi berbentuk air, dia berhenti dengan santai, menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah yang kosong, jejak kesedihan melintas di matanya. Semua orang tercengang, dan hati mereka penuh dengan kecurigaan, apa yang terjadi padanya? Hanya Chu Qingcheng, Luo Yunxiang, dan wanita lain yang mengerti bahwa Zuo Fan memaafkan Sue Ningxiang, yang meninggal di sana lebih dari 20 hari yang lalu. Mengambil napas dalam-dalam dan kemudian meludahkannya lagi, Zuo Fan tampaknya baru saja menekan kesedihan di hatinya, dan bergumam, "Ninger, jangan khawatir. Saudara Zuo akan membiarkan orang-orang itu seseorang akan pergi ke dunia bawah untuk menemani kamu untuk menghibur kamu." Petik 2. Hahaha, nada yang besar. Dengan sisa-sisa kamu yang jatuh ke angin, bagaimana kamu bisa menemukan kami untuk membalas gadis itu, lelucon besar? Namun, sebelum kata-kata Zuo Fan jatuh, raungan panjang tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Kemudian, setelah mendengar suara menembus udara, 4 sosok tiba-tiba muncul di depan Zuo Fan. Melihat sekeliling, itu adalah Huang Pu Qingtian 4 orang, dan kemudian selusin orang lagi mengepung Zuo Fan. Tetapi Yan Fu yang mengambil sisa murid dari keluarga yang berafiliasi dan sepenuhnya mengelilinginya. Namun, ini bukan hal yang paling menakutkan. Ini benar-benar membuat semua orang takut. Apa yang diam-diam mengkhawatirkan Zuo Fan adalah bahwa Huang Pu Qingtian telah menembus semua basis budidaya Shenzhou. Meskipun semua orang telah lama memahami bahwa mereka telah meminum pil Yishen, mereka juga sepenuhnya sadar bahwa mereka akan berhasil menerobos. Tetapi mengetahui adalah satu hal, melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Sekarang mereka berempat telah dilahirkan kembali dan kekuatan mereka telah meningkat puluhan kali, semua orang tidak bisa tidak panik. Selama ribuan tahun,
Tianyu belum pernah melihat seorang pemuda yang mencapai tingkat kultivasi para dewa sebelum usia 30 tahun. Tapi sekarang, 4 muncul sekaligus, tapi itu mengejutkan semua orang. Terutama Huangpu Tianyuan, menggertakkan giginya dengan kebencian dan mengepalkan tinjunya. Jika dia bisa membawa kembali Pil Yishen, dia juga akan bisa menembus level mimpi para dewa ini. Namun, bocah sialan ini lebih suka bersikap murah kepada orang luar daripada kepada ayahnya. Ini benar-benar keterlaluan. Namun, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa, karena ini, begitu keempat pemuda itu kembali, mengandalkan basis kultivasi para dewa. Mereka pasti akan menimbulkan ancaman bagi patriark asli dari 4 orang. Mereka, dan akhirnya merebut kekuasaan. Begitu dia memikirkan hal ini, keempat pelanggan saling memandang, dan mata mereka khawatir. Adapun Chu Qingcheng dan wanita lain, mereka hampir menyebutkan tenggorokan mereka dengan telapak tangan berkeringat. Ini adalah 4 master terkuat, Zuo Fan sendiri, yang masih terluka parah. Bagaimana mereka bisa menangani tanah? Fang Qiubai dan Dugu Zantian saling memandang, tetapi mereka juga menggelengkan kepala tanpa daya, dan meratap, oh, hidup putra ini sudah berakhir. Dan aku tidak bisa lari lagi. Hanya Leng Wuchang yang membelai jenggotnya, tersenyum, dan tampak penuh kemenangan seperti yang aku harapkan. Mengangkat kelopak matanya dengan ringan, dan melirik ke 4 orang, Zuo Fan tidak segugup seperti yang diharapkan semua orang. Seolah-olah tidak ada apa-apa di depannya, Wu bergumam, Ning'er, kamu bisa lihat, semua orang yang menyakitimu ada di sini. Saudara Zuo akan segera membalaskan dendammu. Pupil mata mengembun tanpa sadar, dan Yuyusan berempat saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Zuo Fan, apakah kamu bodoh? Kami berempat sekarang telah menembus alam cahaya Tuhan, dan kamu bahkan belum pulih dari cedera. Perbedaan kekuatan di antara kami adalah dunia yang berbeda. Saat ini, kamu masih mengatakan apa balas dendam? Kamu telah kehilangan segalanya. Lin Xuanfeng mencibir dan berteriak. Alisnya sedikit bergetar, dan Zuo Fan menatapnya, tetapi dia menunjukkan senyum aneh. Hahaha. Tidak, kamu kalah, kamu benar-benar kalah. Ya, kamu gila, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Orang yang cerdas tahu sekilas bahwa keempat tuan para dewa kita ada di sini, dan mereka sudah tak terkalahkan. Jangan memimpikannya. Lin Xuanfeng murid-muridnya menatap, dan dia berteriak. Tetapi melihat wajah aneh Zuo Fan sambil tersenyum tetapi senyum membuatnya merasa tidak nyaman tanpa alasan. Huangpu Qingtian melihat senyum itu, tapi juga khawatir. Penggemar Zuo ini selalu penipu, begitu dikelilingi oleh begitu banyak, dia sebenarnya bisa tenang dan tenang. Apakah ada trik lain? Memikirkan hal ini, Huangpu Qingtian mau tidak mau melihat sekeliling untuk mencegah penipuan. Tetapi detektif primordialnya menemukan, tetapi tidak menemukan kelainan sedikit pun, dan dia tidak bisa tidak merasa lebih curiga di dalam hatinya. Bisakah dikatakan bahwa anak ini berpura-pura menipu mereka? Ketidakkekalan di depan Zhen Guoxi mengerutkan kening saat ini, tampak bingung. Ditemukan bahwa Zuo Fan menjadi semakin tidak terlihat. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan tidak melihat mereka lagi, tetapi menghela nafas pada dirinya sendiri. Leng Wuchang ini benar-benar memiliki tangan. Bahkan sebelum aku meninggalkan Gunung Raja Binatang, itu akan diperlukan sampai Ning'er meninggal. Aku berharap untuk menyembah tanah, dan aku mengirim kamu ke sini untuk menyergap aku. Ini benar-benar layak untuk nama peramal.
Petik 2. Apa, tahukah kamu, semuanya? Mau tak mau aku merasakannya. Terkejut, Huang Pu Qingtian berteriak. Melihat ketidakkekalan semua ini, pupil mata mengembun, tangan tua yang memegang janggut tanpa sadar mengencang, dan segera mencabut janggut tanpa menyadarinya. Terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Zuofan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya tahu satu hal. Tidak peduli bagaimana aku bertindak, aku khawatir aku akan jatuh ke dalam perhitungan ketidakkekalan. Dia dalam kegelapan. Aku telah mengamati aku terlalu lama. Bagi aku tahu diri aku lebih baik daripada diri aku sendiri. Dalam hal ini, aku tidak bisa menghindarinya. Lebih baik membiarkannya terjadi dan membiarkannya terjadi." Tanpa sadar, kelopak mata bergerak sedikit. Huang Pu Qingtian menatap Zuofan dalam-dalam, diam-diam menghembuskan napas yang menyesakan. Dan dengan hati-hati berkata, "Jadi, kamu telah mengakui nasib kamu. Apakah kamu datang ke sini untuk mati?" Petik 2. Tidak, bukankah aku mengatakannya sebelumnya? Aku di sini untuk membunuhmu. Senyum jahat melintasi sudut mulutnya, dan Zuofan berkata dengan lemah. Tanpa sadar, Kiki tertegun, mereka berempat curiga, dan mereka sepertinya tidak tahu apa yang dimaksud Zuofan. Karena anak ini sudah tahu bahwa semua yang dia miliki tidak dapat lepas dari perhitungan ketidakkekalan, mengapa dia menunjukkan ekspresi kemenangan seperti itu? Mungkinkah dia punya rencana untuk membalikkan keadaan? Seolah-olah melihat apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, Zuofan melihat ke langit dan tertawa tanpa suara, bergumam, "Hehehe, aku memang dihitung oleh Leng Wuchang. Tapi demikian juga, Kaisar Pu Qingtian. Bukankah kamu juga dihitung di telapak tanganku? Lagi pula, Leng Wuchang hanya di belakang layar. Tapi sejauh menyangkut kita berdua, aku menang." Pupil mata tiba-tiba menyusut. Huang Pu Qingtian tubuh tidak bisa menahan gemetar, dan wajahnya menatap Zuofan ragu-ragu. Aku tidak tahu apakah dia harus percaya atau tidak. Apakah dia benar-benar memiliki pemikiran lain? Atau apakah dia mengkhawatirkan dan menggertak? Leng Wuchang tiba-tiba berdiri dan menatap wajah jahat di batu Zhengwo. Wajahnya mendung dan cerah, dan matanya terus berputar ke kiri dan ke kanan, berpikir dengan cemas. Akhirnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan berseru, "Tidak, apakah anak ini dalam perhitungan orang tua itu mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri? Dia mengubah pertahanan menjadi pelanggaran, dan berbalik ke yang besar Tuan Muda membuat jaring besar lainnya." Tapi kapan itu terjadi? Leng Wuchang tampaknya telah menebak segalanya, tetapi dia tidak tahu detailnya, dan ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Zhuge Changfeng menyipitkan matanya dan melirik peramal yang selalu dikenal sebagai tak terkalahkan, dan tertawa tanpa sadar, hindari tepi musuh dan pukul kelemahannya. Anak ini benar-benar pintar. Dia tahu caranya bersamamu. Berjuang dengan akal, aku khawatir sulit untuk menang. Jadi aku berbalik untuk menerimanya sepenuhnya dan tidak berkelahi denganmu. Sebaliknya, aku mulai dengan putra sulungmu. Pak Leng, kamu tidak dengan anakmu Master. Dalam hal kebijaksanaan, dia adalah perut yang lemah, luar biasa. Matanya sangat beracun, hehehe. Aku tidak menyadari bahwa napas aku mandek, dan aku terdiam, jadi aku hanya bisa menekan amarahku di hatiku dan menjadi cemberut, tetapi dia masih ingin melihat. Anak ini situasi seperti apa yang diatur Huang Pu Qingtian untuk mereka, sehingga mereka dapat menghadapi 4 master foto magis, dan situasi berbahaya seperti itu bisa terjadi.
membuat komebak. Poin ini, apalagi perhitungan ilahinya, bahkan Zhuge Changfeng tidak bisa melakukannya. Bisakah anak muda ini bisa melakukannya? Dia tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Zhuge Changfeng juga memperhatikan arah Zhen Guoxi, matanya bersinar terang. Mengenai perubahan haluan yang tidak masuk akal, dia sekarang adalah Perdana Menteri Tianyu, dan dia juga ingin memiliki pengalaman yang baik. Huangpu Qingtian mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Zhuo Fanbu dengan ganas. Matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, "Zhuo Fan, kamu menipuku. Anakku tidak percaya padaku. Dengan tubuhmu yang rapuh, menghadapi 4 tuan kami, bahkan jika kamu membalikkan dunia, bagaimana kamu bisa berbalik, itu terbalik? Jenis derajatnya. Hehehe, kamu salah. Tepatnya, aku tidak membalikkan alam semesta, tetapi kamu membalikkan alam semesta dan memberiku kemenangan. Faktanya, sejak kamu menerobos alam dewa pada saat itu, aku sudah menang." Zhuo Fan berkata dengan senyum jahat dan berkata dengan santai. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Hati Huangpu Qingtian sangat marah. "Kentut, kamu hanya menggertak sepanjang waktu. Sekarang anak ini akan menggagalkanmu, dan lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan manfaat dari lidahmu." Begitu suara itu jatuh, Huangpu Qingtian bergegas menuju Zhuo Fan, dan memukul dahi Zhuo Fan dengan kepalan tangan. Dengan tubuh Zhuo Fan yang lemah saat ini, jika dipadatkan kali ini, itu pasti kepala yang hancur dan otak yang retak. Ketika Luo Yuncang melihat ini, dia sudah berteriak dan tidak berani melihat lagi. Hati Chu Qingcheng sangat cemas. Hanya Zhuo Fan yang masih memiliki senyum tenang di wajahnya, dengan dingin menyaksikan tangan besi di depan dari dia semakin dekat dan dekat, seolah-olah tidak memperhatikan. Ketika tinju itu hendak berada di depannya, dia perlahan-lahan mengulurkan satu tangan, mencetak taktik di tangannya, dan berhenti. Mencicit. Saat berikutnya, tanpa alasan, dalam tatapan ngeri Huangpu Qingtian, tubuhnya berhenti tiba-tiba, tidak bergerak, seolah-olah tubuh ini telah dikendalikan olehnya. Di seberangnya, senyum dingin Zhuo Fan menjadi semakin ganas. Chapter 326 Zhuo Fan Spi. Tuan Besar. Melihat Huangpu Qingtian tiba-tiba berdiri diam, 3 orang di Yuyusan menyadari ada sesuatu yang salah, dan mereka semua berteriak. Dahi Huangpu Qingtian dingin dan berkeringat, dan dia berseru, Aku tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Bukankah kamu akan segera melakukannya?" Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi ini akan terjadi, tetapi Zhuo Fan pasti telah mengeluarkannya, dan mau tidak mau terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhuo Fan sudah kehabisan minyak dan lampunya mati, namun trik aneh seperti itu masih tersembunyi. Yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak tahu bagaimana trik ini diluncurkan. Apalagi ketika trik ini dilepaskan, dia benar-benar tidak bisa bergerak dan berubah menjadi domba untuk disembelih, tetapi hatinya bergetar. Yuyusan bertiga saling melirik. Bahkan jika mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya, mereka mengerti bahwa situasinya mendesak. Terlepas dari hal lain, mereka semua bergegas ke Zhuo Fan. Aura kuat yang dimiliki oleh Master Shen Zhaojing 3 untai, dan mereka menekan langsung ke pintu wajah Zhuo Fan, menekannya sampai napasnya mandek, tanpa sadar mundur 2 langkah. Tetapi tidak ada apapun di permukaan. Hanya seringai konyol yang tergantung di wajahnya. Berhenti. Ini juga merupakan perubahan dari taktik Wan Henprin. Zhuo Fan mencibir dan menggelengkan kepalanya. "Aku belum memberitahumu, kamu sudah kalah." Mencicit.
Demikian pula, seperti Huang Pu Qingtian, 3 dari Yuyusan tiba-tiba berhenti. Pupil mereka menonjol, dan mereka melihat senyum jahat Zuo Fan dengan ngeri, warna yang luar biasa. Tubuh mereka sebenarnya tidak bisa bergerak lagi. Melihat adegan ini, semua orang di depan Zheng Wolston berteriak keras, dan mata mereka semua bingung. Bahkan orang-orang yang tidak terduga seperti Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang benar-benar terpana saat ini. Trik macam apa yang dilakukan anak ini sebelumnya untuk memasukkan 4 orang ke dalam dadu, dan menyelesaikan turnaround dalam satu gerakan? Ya, mereka sudah mengerti bahwa ini adalah saku yang ditetapkan Zuo Fan untuk Huang Pu Qingtian. Hanya ketika saku ini dibuka, dan bagaimana Huang Pu Qingtian dan keempatnya masuk. Bahkan 2 bintang Tian Yuzi dari mereka bingung dan tidak bisa memikirkannya. Demikian pula, Huang Pu Qingtian, yang merupakan pihak, sudah memikirkan kemungkinan ini saat ini, dan mereka semua memandang Zuo Fan dengan ngeri, dan berteriak bersama. Kamu apa yang kamu lakukan? Kepada kami. Melihat mereka berempat dengan dingin untuk waktu yang lama, tanpa mengeluarkan suara, Zuo Fan hanya tertawa seperti itu, menatap mereka semua dengan ngeri. Dan lusinan keluarga yang berafiliasi lainnya. Murid sudah ketakutan dan gelisah. Dia berkata dengan santai, Tuhan, kamu adalah takdir, kamu adalah putra mahkota. Ketika kamu masih muda, penatua di pintu kamu tidak pernah memberitahu kamu sesuatu yang asing. Jangan makanlah dengan santai. Apa yang kita makan? Pupil mata mau tidak mau mengecil. Wajah Huang Pu Qingtian terkejut, berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, dia berseru, mungkinkah pil itu? Mengangguk perlahan, wajah Zuo Fan menunjukkan senyum konyol, dan dia mengakui, ya, kamu dapat menebaknya. Benar, ini adalah pil roh tingkat 8, pil Yishen. Aku membuat trik di dalamnya, jadi aku mengatakan bahwa itu karena kamu telah menembus alam cahaya Tuhan. Itu kenapa aku benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba menarik napas, Huang Pu Qingtian dan keempatnya saling memandang, dan mereka semua ngeri. Pil Yishen, yang dapat menggandakan kekuatan mereka, sebenarnya telah menggerakkan tangan dan kaki mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, bukankah sama dengan meminum racun jika mereka meminum pil roh tingkat 8 ini? Tapi, Yishen dan ini diambil kembali oleh Huang Pu Qingtian tanpa sengaja merobek lengan Zuo Fan, dan itu tidak diberikan kepada mereka oleh Zuo Fan dengan sengaja. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu? Pupil mata tiba-tiba mengembun, dan mereka berempat sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah melirik Zuo Fan, hawa dingin tiba-tiba muncul di punggung mereka. Apakah ini juga perhitungannya? Ambil seluruh lengan kanannya. Sepertinya mereka telah melihat apa yang mereka pikirkan. Zuo Fan tersenyum ringan, sedikit beat-head, sepertinya kamu sudah menebaknya. Itu benar. Lengan kanannya tidak dirobek oleh Huang Pu Qingtian, tapi aku sengaja memberikannya padanya. Semua orang terkejut ketika pernyataan ini datang di luar. Leng Wuchang membuat tangannya lebih erat, dan langsung menjatuhkan sejumput janggutnya, pupilnya bergetar tak terkendali. Rencana Zuo Fan yang dalam, kekejamannya yang tidak bermoral untuk mencapai tujuannya, hanya membuatnya bergidik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zuo Fan bahkan bisa menyerahkan salah satu tangannya untuk memancing Huang Pu Qingtian ke umpan? Pada saat ini, orang-orang memandang Zuo Fan, yang lengannya patah dan jatuh lemah seperti angin, tanpa simpati. Meskipun dia sekarang pucat dan dikelilingi oleh sekelompok musuh,
orang-orang mengerti dalam hati mereka bahwa dia adalah iblis yang sebenarnya. Kawanan domba yang tidak jelas ini dikelilingi oleh binatang buas berbulu domba. Hehehe, aku tidak menyangka. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak dapat mengalahkan kamu dalam kekuatan. Jadi aku mengatur permainan ini terlebih dahulu untuk menarik kamu ke dalam guci. Kemenangan, ketika kamu puas, berpikir bahwa aku sedang sekarat dan tidak bisa lagi menimbulkan ancaman apapun. Aku mengendurkan kewaspadaan aku dan dengan patuh mengambil pil racun yang aku siapkan untuk kamu. Zuo Fan tersenyum bebas, mengungkapkan kejahatan tersenyum. Faktanya, semua ini sudah diatur ketika dia tahu bahwa Chu Qingcheng dan yang lainnya telah memasuki lokasi syuting dan bergegas ke formasi berbentuk air. Apalagi saat dia menghadapi kolam yang dingin, itu membuatnya teringat pada trik lama yang telah lama hilang, yaitu cara mengalahkan musuh dengan telur ulat sutradara. Jadi, sebelum dia diganggu oleh trik Huang Pu Qingtian, Zuo Fan mengatur semuanya terlebih dahulu. Jadi ketika dia melihat kematian Ning'er, Zuo Fan menjadi gila, dan dengan putus asa membalaskan dendam Huang Pu Qingtian. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya secara pribadi. Tetapi jika dia kalah pada akhirnya, itu akan seperti sekarang, dan ada pilihan terakhir untuk kembali. Seperti yang dikatakan Zuo Fan sebelumnya, perhitungan Leng Wuchang untuknya diterima sepenuhnya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga menyiapkan paket untuk Huang Pu Qingtian dan yang lainnya. Ini tidak terduga dan tidak terduga. Karena orang biasa sudah lelah dan kewalahan dengan perhitungannya yang terus-menerus, bagaimana mereka masih memiliki pikiran untuk melakukan perhitungan secara terbalik? Tapi Zuo Fan berbeda. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi dia tidak menghindar untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia mengatur set lain untuk mengalahkan kelemahannya dan mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Ini yang terakhir, dan ini adalah perubahan besar. Menatap sosok seperti iblis dengan cermat, kulit Huang Pu Qingtian sudah pucat karena ketakutan, dan Leng Wuchang gemetar karena marah. Tanpa diduga, dia tak terkalahkan dalam hidupnya dan menyusun strategi. Tetapi dia berbalik oleh langkah Zuo Fan, dan kesuksesannya gagal. Meskipun ini juga karena metode aneh Zuo Fan, sulit bagi orang biasa untuk memprediksi. Tetapi jika kamu kalah, Leng Wuchang harus mengakui bahwa ia kalah dalam pertandingan dalam kontes licik. Apalagi, itu adalah babak paling kritis. Meskipun dia telah memenangkan beberapa putaran pertama, tetapi kekalahan putaran terakhir ini membuatnya hancur dan hancur. Zhuge Changfeng menoleh dan meliriknya, lalu tertawa pelan. Tuan Leng, sepertinya kamu tidak memprovokasi monyet kecil, tetapi petapa agung Qingtian yang sebenarnya, ya. Hehe. Mau tak mau aku mengernyitkan pipiku, dan aku dipenuhi amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskan. Di sisi lain, Huang Pu Qingtian berpikir lama, tapi dia masih tidak percaya. Ini tidak mungkin. Jika aku tidak menemukan 4 pil itu, bukankah kamu akan gagal dalam rencana ini? Lengan kamu dilempar dengan sia-sia. Apalagi, pada 4 botol pil, jelas ada segel Fang Qiubai. Tanpa sadar, Huang Pu Qingtian tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan itu, memutar kepalanya dengan kaku, dan melihat posisi Yan Fu dengan tidak percaya. Dengan seringai jahat, Zuo Fan bergumam, apakah itu segel? Hahaha. Itu benar, jika 4 botol obat tidak memiliki segel Fang Qiubai, dengan hati-hati. Kamu harus dapat menyadari ada masalah dengan pil ini. Tapi bagaimana jika segel dibuka di depan kamu,
Atau itu membuat kamu berpikir itu baru saja dibuka di depan kamu? Petik 2. Yan Fu, kamu. Sambil menggertakkan giginya, Huang Pu Qingtian memelototinya dengan kejam. Yang lainnya masih belum diketahui. Oleh karena itu, setelah Yan Fu melirik mereka dengan dingin, dia berjalan ke arah Zuo Fan dan kemudian berdiri diam di belakangnya. Melihat adegan ini, semua orang berteriak tak percaya. Yan Fu ini ternyata adalah orangnya Zuo Fan. Luo Yunxiang dan yang lainnya tercengang, tanpa sadar tertegun kapan keluarga Luo mereka memiliki lebih banyak orang. Tuan Istana Raja Obat, Paman Yan sangat terkejut sehingga matanya hampir menatap keluar. Siapa yang mengira bahwa anak ini benar-benar akan berlindung di Zuo Fan? Kamu harus tahu bahwa dia dan Zuo Fan adalah musuh para pembunuh. Orang yang paling membenci Zuo Fan di Istana Raja Obat adalah dia. Zuo Fan hanya terus tersenyum, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Ya, dia adalah laki-laki aku. Pilihan terakhir ini juga yang telah aku atur untuknya melalui transmisi Yujian. Bahkan jika kamu tidak menemukan apa yang aku tinggalkan, dia akan membantu kamu menemukan pilnya. Aku telah menyentuh jejaknya, 4 botol pil, dan dia akan membantu aku untuk menutupinya. Di matamu, karakter kecil yang begitu rendah hati, bahkan sama sekali dia tidak akan menjaganya. Pada akhirnya, dia bekerja sama dengan aku untuk menyelesaikan rencana pembalikan yang membawamu ke babak ini. Dapat dikatakan bahwa dia berkontribusi pada nasibmu sekarang? Sudut mulutnya sedikit menyeringai. Hei, Zuo Fan melirik Yan Fu di belakangnya, bertepuk tangan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memberimu pujian. Stuart Xie Zuo, Yan Fu membungkuk dan berkata dengan tenang. Ketika Bogong Yan melihatnya, hati kaca benar-benar hancur menjadi 7 atau 8 bagian dalam sekejap. Para murid Istana Raja Obat masih jenius pembuat pil. Dan status mereka di Istana Raja Obat adalah tidak rendah bawahan Zuo Fan. Dan itu masih dalam tampilan penuh, begitu terang-terangan berlindung di dalamnya. Itu seperti menamparkan mereka di hadapan Istana Raja Obat di depan semua keluarga Tianyu. Long Jiu, Jian Suifeng dan yang lainnya saling memandang, dan mereka juga menghela nafas dalam kesedihan, dan menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka. Kembali ke kota Huayu, mereka telah berbicara tentang keterampilan luar biasa Zuo Fan dalam menggali sudut, dan sekarang setelah mereka melihat satu sama lain, mereka bahkan lebih kagum. Sungguh luar biasa, bahkan mantan musuh bisa menggali. Dengan cara ini, apalagi Huang Pu Qingtian dan yang lainnya, bahkan jika mereka seorang peramal, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa mata-mata yang ditempatkan Zuo Fan di sebelah mereka sebenarnya adalah Yan Fu musuh ini. Yan Bangui melihat semua ini, sudah memerah karena marah, dan mengutuk, Yan Fu, kamu bajingan yang telah melupakan leluhurnya, akan benar-benar jatuh ke titik berlindung pada pembunuh dan musuh. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi Raja Obat kita lagi. Para murid kuil tidak layak berdiri di antara langit dan bumi. Setelah tuanku pergi, situasiku di Istana Raja Obat semakin buruk setiap hari, dan tidak ada yang bisa dipertahankan. Raja Obat ini murid terkasih, jangan lakukan itu. Dan mataku sedikit menyipit, Yan Fu tiba-tiba memancarkan kehangatan di matanya. Murid kebencian, dan satu tangan tanpa sadar menutupi dadanya. Ada selip batu giok yang tersembunyi dengan tenang.